Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai Thomas Aquinas yang menggunakan filsafat Aristotle dalam teologinya. Dalam video kali ini, kita akan masuk ke tokoh selanjutnya, John Calvin. Apakah Calvin juga memakai filsafat? John Calvin lebih dikenal sebagai seorang penafsir dan teolog yang mengandalkan Alkitab. Namun demikian, kalau kita lihat dalam perkembangan Calvinisme, tradisi ini menghasilkan banyak filsuf-filsuf Kristen yang handal. Artinya, di dalam ajaran Calvin mengandung benih pemikiran yang dapat dikembangkan secara filosofis. Hal itu sulit untuk dipungkiri, dan yang sering terlewati adalah fakta bahwa Calvin sendiri memang tidak menghindari pemakaian filsafat dalam berteologi atau bahkan di dalam tafsiran-tafsirannya. Calvin hidup kurang lebih 300 tahun sesudah Aquinas. Ia mengalami beberapa perkembangan pemikiran yang Aquinas tidak alami. Di antaranya adalah munculnya nominalisme di era akhir abad pertengahan, dimulainya humanisme Renaissance, dan tentunya gerakan reformasi Protestan. Namun demikian, ada hal-hal yang tetap menyatukan mereka. Bukan hanya Alkitab yang ada di tangan mereka dan tradisi dari gereja mula-mula, tetapi juga tradisi filsafat Aristotle. Sejak buku-buku Aristotle diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan diperkenalkan ke dalam universitas-universitas di Eropa sejak abadnya yang ke-12, filsafat Aristotle tetap menjadi bagian inti dari kurikulum pendidikan level universitas di Eropa hingga abadnya yang ke-17. Tidak heran bila Calvin tahu dan sadar tentang keberadaan filsafat Aristotle, bahkan memakainya dalam tulisan-tulisannya. Barangkali kita sudah sering mendengar bahwa John Calvin banyak memakai pemikiran Plato dalam tulisannya. Calvin banyak mengambil contoh dari Agustinus yang adalah seorang Kristen Platonik. Karena itu tidak heran bila rujukan kepada Plato banyak dijumpai dalam tulisan John Calvin. Calvin tidak banyak mengutip dari Aquinas, tetapi bukan berarti ia tidak menyadari kepentingan Aristotle. Hal yang barangkali sering terlewati adalah bahwa walaupun Calvin cenderung kritis terhadap Aristotle, ia juga memberi pujian kepada Aristotle. Di dalam kata pengantar yang ia tulis untuk tafsirannya terhadap kitab Kejadian, ia memuji Aristotle sebagai the greatest of philosophers dalam hal ketajaman pemikiran dan kepandaiannya. Di dalam kesempatan lain, John Calvin juga berkata bahwa Aristotle adalah a man of genius and learning. Di bagian lain, ia menolak pendapat Aristotle bahwa dunia ada sejak kekal atau bahwa dunia tidak diciptakan, hal yang juga ditolak oleh Aquinas. Tetapi ia tetap meminjam istilah dan konsep dari filsafat Aristotle untuk menjelaskan tentang keberadaan Allah sebagai penyebab pertama, first cause, dan tentang dunia ciptaan yang memiliki kapasitas sebagai penyebab kedua, second cause. Penjelasan John Calvin tentang relasi sang pencipta dengan ciptaannya ditaburi dengan filsafatnya Aristotle. Kami mengakui bahwa penyebab pertama atau first cause adalah cukup pada dirinya sendiri, diri Allah sendiri, dan bahwa penyebab dekat dan penyebab kedua
second cause memiliki kekuatan semata-mata karena pemberian penyebab pertama. Namun demikian, dalam kenyataannya kita sering membayangkan bahwa Allah itu meminta-minta atau tidak sempurna dan bergantung pada penyebab kedua. John Calvin juga memahami ciptaan menurut kacamata teleologis dalam pemahamannya Aristotle, yaitu bahwa ciptaan memiliki hakikat, essence untuk mencapai tujuan kesempurnaannya, telos, yang alami, baik itu manusia maupun makhluk ciptaan lainnya, termasuk benda-benda mati. Ia berkata, keinginan untuk menjadi lebih sempurna adalah keinginan yang alami pada diri manusia dan bukti adanya kehendak bebas. Hal yang sama juga terjadi pada metal-metal dan batu-batu yang cenderung bergerak menuju ke suatu keberadaan tertentu menurut kapasitas mereka. Di dalam penjelasan ini terkandung filsafat Aristotle tentang form and matter, act and potency, serta telos. Calvin bahkan memakai pembagian aspek dalam keberadaan manusia menurut pembagiannya Aristotle, yaitu bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat aspek vegetatif, yaitu daging, sensitif, yaitu emosi, dan intelektif, yaitu akal. Aristotle berpendapat bahwa pada diri manusia ada aspek-aspek di mana manusia sama dengan tumbuh-tumbuhan, vegetatif, dan hewan, sensitif, tetapi juga kekuatan yang tidak ada pada makhluk hidup lainnya, yaitu akal atau intelek. John Calvin memakai kategori tersebut dalam teologinya tentang manusia. Perlu diingat, adanya 3 lapisan dalam penciptaan manusia, yaitu bahwa tubuh yang fana ini dibentuk dari debu tanah. Ke dalam tubuh itu diberikan roh yang darinya tubuh memperoleh kekuatan, vital motion, untuk bergerak. Pada roh tersebut Allah mengukirkan gambar dan rupanya sendiri, supaya roh itu menjadi kekal. Di bagian lain, ia berkata, aku tahu bahwa keberadaan manusia terdiri dari berbagai macam aspek, sebab manusia bukan hanya seperti tanaman atau seperti hewan, tetapi mereka juga memiliki akal budi dan intelek. Bahkan Calvin juga melihat manfaat teori kausalitasnya Aristotle di dalam penjelasannya tentang pembenaran oleh iman dan predestinasi. Bukan hanya satu kali Calvin berkata bahwa sebagaimana penyebab utama efficient cause keselamatan manusia adalah kebaikan Allah yang tidak layak kita peroleh, demikian pula tujuan utama atau final cause hidup manusia adalah bahwa melalui kehidupannya yang benar dan kudus, manusia dapat memuliakan nama Tuhan. Di dalam konteks kausalitas kedua atau penyebab kedua, John Calvin menekankan perbuatan Allah yang menyelamatkan sebagai the efficient cause, sedangkan pemberitaan firman dan iman orang percaya sebagai formal cause. Di dalam tafsirannya terhadap Efesus 1 ayat 5, John Calvin berkata, 3 sebab dari keselamatan kita disebutkan di sini. Satu lagi akan segera ditambahkan kemudian. Penyebab efisien atau efficient cause adalah kehendak Allah yang benar. Penyebab yang kelihatan atau material cause adalah Yesus Kristus. Penyebab akhir yaitu final cause adalah pujian kemuliaan bagi anugerah Allah semata. Kemudian di dalam menjelaskan Efesus 1 ayat 8, John Calvin mengawalinya dengan berkata, ia, Paulus, sekarang sampai pada sebab formal, yaitu pemberitaan Injil yang melaluinya kebaikan Tuhan, kebaikan Allah mengalir ke kita. Dari contoh tersebut dan masih banyak contoh lainnya, apakah yang dapat kita pelajari tentang peran filsafat dalam teologi menurut Calvin? Ia memang lebih sedikit memakai filsafat dibandingkan dengan Aquinas.
Tetapi saya percaya bahwa John Calvin akan menyetujui pemikiran Aquinas tentang relasi antara filsafat dan teologi. Calvin percaya bahwa pengetahuan atau sains manusia bersifat ganda, yaitu bahwa manusia memiliki pengetahuan tentang yang ilahi atau heavenly dan yang duniawi, earthly. Yang dimaksud dengan pengetahuan yang duniawi menurutnya adalah segala pengetahuan manusia yang tidak bersangkut paut langsung dengan teologi Kristen, seperti keselamatan kekal. Hal-hal seperti pemerintahan, pengaturan rumah tangga, semua kemampuan mekanik, dan bidang-bidang studi umum adalah pengetahuan yang bersifat atau berkaitan dengan hidup dalam dunia ini. Sebaliknya, hal-hal yang bersifat surgawi adalah pengetahuan yang murni tentang Allah, hakikat kebenaran yang sejati, dan segala misteri dalam kerajaan Allah yang hanya kita peroleh melalui iman kepada wahyu Allah. John Calvin menambahkan bahwa walaupun filsuf sekuler yang paling hebat pun buta terhadap kebenaran-kebenaran ilahi, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang mereka dalam hal pengetahuan tentang earthly things. Berangkat dari keyakinan semacam ini, Calvin menegaskan bahwa kebenaran-kebenaran yang dicapai oleh para pemikir sekuler adalah bagian dari sumber mata air yang sama diberikan oleh Roh Allah sendiri. Dalam semuanya ini, sama seperti Thomas Aquinas, John Calvin membahas filsafat Aristotle dengan bersandar pada otoritas Alkitab. Ia membuang hal-hal yang dengan jelas bertentangan dengan wahyu ilahi. Tetapi John Calvin juga melihat bahwa di dalam filsafat Aristotle ada kebenaran-kebenaran yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Hal-hal yang tidak bertentangan tersebut dipakai atau dimodifikasi untuk menjelaskan kebenaran-kebenaran dalam iman Kristen. Perlu diingat bahwa pengertian filsafat di zaman sekarang berbeda dengan istilah yang sama di zaman bapak-bapak gereja hingga era reformasi. Era modern, bahkan di dalam konteks kekristenan, telah melepaskan filsafat dari kaitannya yang erat dengan teologi. Dalam bentuk yang ekstrim, filsafat bahkan seringkali direduksi hanya sebatas oleh otak. Bukan demikian halnya dengan arti filsafat di zaman-zaman sebelumnya. Justin Martyr berkata bahwa sebagai orang yang beriman kepada Kristus, ia adalah seorang filsuf. Pengertian ini ditegaskan oleh Justin untuk membedakan isi dalam filsafat Kristen atau teologi Kristen dari filsafat sekuler. Di dalam video pendahuluan telah dikutip pendapat Clement dari Alexandria bahwa teologi Kristen adalah filsafat yang sejati. Kekristenan adalah filsafat yang sejati karena bagi Clement kekristenan mendidik kita tentang bagaimana hidup yang benar di hadapan Allah. Demikian pula bila kita membaca tulisan bapak-bapak gereja yang lain seperti Origen, Basil dari Kaisarea, Gregory dari Nazianzus, Gregory dari Nisa, dan Agustinus, maka kita akan menjumpai bahwa tokoh-tokoh ini berbicara tentang iman Kristen sebagai filsafat hidup, filsafat yang utuh, filsafat menurut Kristus, dan sebagainya. Singkat kata, bagi mereka, filsafat dan teologi Kristen memiliki kesamaan sebagai a way of life. Jika kita ingin memahami dengan benar peran filsafat dalam teologi menurut Thomas Aquinas dan John Calvin, maka kita harus menempatkan mereka di dalam warisan bapak-bapak gereja tersebut. Jika kita membaca mereka dari konteks modern, maka yang terjadi adalah berbagai kesalahpahaman seperti yang telah sering terjadi. Dari dua tokoh dalam video ini, kita belajar bahwa teologi adalah sebuah disiplin ilmu yang bersifat transformatif. Ia merambah
dan mengubah setiap kebenaran demi untuk kemuliaan Allah. Karena memang segala kebenaran asalnya dari Allah sendiri. Aquinas dan John Calvin mencontohkan sebuah pendekatan dalam teologi yang bersifat eklektik, yaitu memanfaatkan dan mengintegrasikan kebenaran dari berbagai sumber, bahkan sumber dari luar konteks Alkitab. Di dalam proses ini, otoritas Alkitab dan iman Kristen memimpin proses jalannya integrasi tersebut. Ketika mereka membaca Aristotle, mereka membaca dengan akurat, tetapi bukan dengan tujuan untuk menjadi pakar dalam filsafat Aristotle, melainkan untuk memodifikasi dan mengisi filsafat Aristotle dengan kebenaran-kebenaran menurut iman Kristen. Kedua tokoh tersebut, baik Aquinas maupun John Calvin, memberi contoh bahwa iman menyempurnakan akal budi, dan akal budi dapat dipakai untuk melayani iman. Iman dan akal budi bukan saling meniadakan, tetapi saling melengkapi, sesuai dengan natur dan kapasitas masing-masing. Baik Aquinas maupun John Calvin, keduanya menolak dengan tegas setiap pendapat filsafat yang dengan jelas bertentangan dengan iman Kristen. Tetapi mereka mengakui bahwa ada hal-hal dari wahyu ilahi yang dapat dipahami dengan akal kita. Namun ada pula wahyu ilahi yang kita terima dengan iman yang kebenarannya melampaui akal kita. Dalam berteologi, iman adalah penuntun dalam proses berpikir dan sekaligus sebagai peringatan untuk hal-hal yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Di lain pihak, akal budi adalah penolong untuk kita mengerti apa yang kita imani. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.